Sopo siap. Ini masih permanen loh, Ini kamera. Ini deh. Tutup, masjidnya tutup. Tutup. Ini mopo loh, mopo. Masjid Putih Panor itu. Hah? Masjid Putih. Mopo waduh musor kono to jane? Bisa Uzbekistan. Oh, India, Indonesia Uzbekistan. Masjid Panor ini dah. Bagian jangan tangan harus dilawan. Baca dulu. Kan aku udah bawahan loh. Nah ini pakaian. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Ngoten iki nggih. Muga-muga Bejo tetep istiqomah. Dados niku napa badhe muktamar wingi aja sampai wah wis masa dijon ora apa-apa. Karena muktamar niku napa nggih? Tamat siap kok. Muktamar niku napa to, Kang? Aja dianggap apa ya? Hal biasa bukan, hal biasa tidak. Muktamar niku kumpulane wong mukmin iku mung apa malaikat kabeh ngumpul ngono. Dan keputusan wong mukmin itu didengar sama Allah. Dan fadilahnya di dalamnya itu masya Allah mereka ya. Karena itu puncaknya musyawarahnya kaum mukmin. Dan di dalam konco-konco ini kan yang rekomendasi banyak tau sini masjid-masjid pinginnya dilalah Pak Ketua ini Pak Heri barang ini ngomong dicuat terus konco-konco kabeh dicuat ini kok dicuat mana ya siapa kalau wilayah FKMBU kita itu paling bawah, tapi kalau KMI kita paling tengah. betul kan ya? KMI strategis ya. Tapi kalau FKMBU kita paling bawah. Terus nih malih suatu saat nanti nih memang kadang kalau ya ngomong kali cari-cari rian gitu jarang kalau sebutaken ngomong ini sih kalau khawatir ini malih jadi apa jenenge sak mangkin basa Jawa iso ada ya. Jadi suatu saat nanti bila mana corona ini sudah berakhir pasti saya yakin ini ujian dari Allah untuk bagi orang-orang mukmin. Ya. Kalau nanti sudah berakhir, mudah-mudahan dan ada kebaikan. Setiap ada bencana itu pasti ada kebaikan di sisi bencana tersebut. Karena ingat, bencana itu bukan berarti
sesuatu yang memudaratkan selamanya, tidak. Contoh bencana niku perkara sing gak ndekne seneng to karo wong nggih napa nggih. Kita ambil contoh ketika terjadi napa niku letusan Gunung Merapi. Itu ndekne bahaya napa to? Bahkan asapnya itu bisa membakar orang di bawahnya. Bahaya. Sangat bahaya. Tapi sehabis bencana itu apa yang terjadi? Tanah jadi subur. Pasir oke. Kita bahas alam ya. Nah, karena manusia itu selalu berhubungan dengan alam. Dan nanti mudah-mudahan dari corona ini ada hamba-hamba Allah yang solid, yang tetap konsisten dalam agama untuk bersatu, untuk umat itu terjadi umatan wahidah. Karena nanti ujungnya di akhir zaman itu pasti umat itu akan bersatu. Dan itu jadi syaratullah untuk menyambut yang namanya siapa? Nabiullah Isa. Gak mungkin Allah akan menurunkan nabi terus umatnya jadi kacau kan? Pasti akan. Ini kan salah ujiannya saya kira ya. Akhirnya jenengan Namung Allah. niki amin niki wakil dahara isi dahara yo wong sing paling sugih ning Dejon Status Dewan Suro. sate dan suro surat sopir tetap Namanya sini dari Jepang. Suroso. Aslinya itu. Ini padi. Padi ini di Mas? ini banget Ini kaya. Oh, kaya. Oh, cakap kali ini nur ambek. Buriyong aja sih kayak Yo nggih, mriki 1 jam. Bukan sing anu nih loh, sing masjid anyar nih loh, Pak. Masjid Buriyong ya? Masih Anyar. Sing men kok nang acara kono lho. Dari pasar. Ya, susan kan Pak. Iksan. Banyak di bangsa. Kemarin itu tuh ada acara yang di sana. Oh. Beliau masjidnya apa? Namanya Masjid Pamor. saya ini baru yang Islamic Center yang katanya ini kan bekas Biara. biara. Yang kemarin dijadikan artikel sama Ustadz Bilang aksesorisnya wis patung-patung kabeh. berhala apa ya? Tapi ada beberapa aksesoris yang menarik yang tidak dibuang setelahnya, kayak lampu-lampu laklipnya itu kan masih bisa dipakai. Ada muktamar ya, cuma kondisi sekarang kayaknya belum memungkinkan lah kita untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh teman-teman amir najib lainnya. Sebetulnya sih harapannya bulan ini bisa kita laksanakan. Cuma memang kita harus pahami secara luas bahwa memang sebelumnya ada kasus-kasus baru ya, kasus baru di tempat ibadah, khususnya gereja, vihara. Dan akhirnya ada orang Indonesia yang kena karantina kabur. Akhirnya itu kan berbentuk juga nggak mau untuk mewaspadai ya. Kita ke depan harus punya tujuan yang jelas. Jelas inti dari syiar-syiar itu kan hasil akhirnya tetap bertambahnya mualaf. Kemarin sedikit hanya ya agak guyon-guyonan ya. Bagaimana kalau tahun depan ini kita target satu musola satu mualaf baru ya. Udah kemarin di Wekan ada ya, di Wekan ada mualaf baru. Walaupun memang rata-rata nama pernikahan ya, cuma kan memang itu kalau kita lihat sejarah memang paling banyak yang cepat untuk menjadikan seseorang itu menjadi mualaf. Yang belum mungkin yang nambah juga. Nah, saya pribadi optimis karena seperti halnya hal yang sudah dicontohkan oleh para senior-senior kita, para sesepuh kita bahwa contohnya masjid permanen lah, contohnya musola lah. Dulu mungkin kita hanya sekedar kumpul 1-2 orang, akhirnya dari kumpul-kumpul itu karena banyak pikiran banyak orang mungkin ada 1-2 orang yang pesimis gitu. Alah nyewa engko bulanane piye sewaya nanggung. Biasanya kan kendala-kendala hal-hal baru yang kita sampaikan, yang kita cita-citakan itu kan pasti ada seseorang atau pemikiran yang pesimis ya. Termasuk misalkan dulu kita belum punya musola, akhirnya kita bisa bikin musola bahkan bukan hanya 1, sekarang sudah 63. Dan dulu kita sudah punya musola, kita pengen permanisasi 500-400 juta, bahkan parahnya itu 900 juta. Kamu nek dipikir duitnya sopo sengko ngendi, tapi kan
ini akhirnya akan terjadi kan. Ini semua terjadi, makanya belum permanen kita permanen dan akhirnya jadi itu bukan hanya 1, 6 gitu sekarang. Ini membuat kita optimis bahwa kalau kita punya cita-cita itu, insya Allah pasti juga bisa gitu. Untuk sekedar mengislamkan orang-orang keren. Makanya seperti yang disampaikan Ustaz Tersa tadi, yang penting kita tirakate lah gitu kalau cari wong Jawa. Yang penting kita bergerak dulu. Bergerak, kita munculkan, kita siarkan, dan satu hal yang dibutuhkan yaitu kebersamaan. Seperti tadi lah, kita mau membangun masjid kalau tidak sama-sama ya rekosone ya. Contohnya kemarin Paran ya, karena 2 terakhir kemarin kan kita agak banyak ramai yang tidak bisa kita satukan, akhirnya kan sampai hari ini belum lunas. Paran belum lunas. Dan ini perlu bantuan kita semua. Karena emang 2-3 tahun kemarin kan banyak acara yang tidak akhirnya masing-masing mandiri. Padahal kita punya beban untuk melunasi pelunasan Paran. Akhirnya sampai hari ini juga belum lunas. Masih berapa Mas? 290-an, 240. Sudah ada, sudah di kantong. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, sebetulnya kalau kita permanisasi itu cukup 2 tahun kok. Tapi dengan syarat itu kita bareng-bareng lagi. Ini kan sebenarnya sudah 2 tahun ya, 3 tahun ini sekarang. Dan sebetulnya dari segi kurang sidik lah. Tapi kan rata-rata 2 tahun sebenarnya selesai. Kalau kita bareng-bareng. Kedua, kita ingin menyampaikan beberapa program KM ke depan. Salah satunya tadi tentang bagaimanapun siar-siar kita harus lebih ketara gitu, lebih mengenal. Kita harus berani secara langsung menunjukkan identitas kita gitu, dan mengajak gitu. Karena intinya kan diajak ya, kalau nggak diajak kan nggak bisa. Kemudian yang kedua, kita ingin di KMI ke depan paling tidak fokus di 3 hal tadi. Pertama itu tadi, yang kedua pemaksimalan potensi-potensi siswa. Apalagi mungkin 1 tahun ke depan kan kita tidak bisa mengadakan acara-acara besar ya. Itu Kang Sigih, Mas Suroso, dan orang yang lain. Terima kasih atas sambutannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita lanjutkan di forum-forum online. Itu. Wabillahi taufiq wal hidayah.